paceterminal.com ya. Saya melihat paceterminal.com ini itu sebagai suatu platform yang bisa dibilang konsepnya tuh mirip dengan CoinMarketCap, DexScreener, dan Devilama. Nah, kenapa saya bisa menyamakan dengan tiga platform ini? Karena di Pace Crypto itu ketika nanti teman-teman buka buka halaman utama, di situ ada beberapa pilihan atau fitur-fitur yang kurang lebih bisa dikatakan mirip atau satu konsep dengan tiga platform tadi. Kenapa ada gambar semar di sini? Karena ini adalah logo dari paceterminal.com yang merupakan wayang dan juga Hong Wilaheng yang salah satu seperti salamnya komunitasnya dari Pace Crypto gitu ya. Terus ini ada penjelasannya, ini ada source-nya juga dari mana. Ini artinya diupdate oleh Pace Crypto. Jadi Pace Crypto mengambil data dari data-data yang kredibel dimasukkan ke platform ini. Jadi teman-teman nggak usah susah-susah buka banyak platform untuk mendapatkan data ini. Cukup buka Pace Crypto dan teman-teman bisa mendapatkan data yang penting dan kredibel seperti ini. Halo teman-teman, hari ini kita akan review paceterminal.com yang mana itu adalah terminal yang diperuntukkan untuk Internet Capital Markets ya. Ini adalah salah satu narasi di dalam kripto yang belakangan ini lagi hype atau lagi banyak dibincangkan oleh orang-orang di kripto. Nah, makanya teman-teman perlu banget tahu tools ini karena ini akan membantu teman-teman untuk menganalisis token-token kripto yang berhubungan dengan Internet Capital Markets yang berpotensi dan juga bisa teman-teman pelajari sendiri dengan mudah karena ini memang tools analisis kripto yang paling mudah dipahami. Kredit karena ini dibuat oleh anak bangsa oleh Pace Crypto, teman-teman bisa cek di Twitter dan juga di YouTube namanya Pace Crypto. Ya, kenapa ada gambar semar di sini atau bagong saya kurang tahu, mohon maaf. Kenapa? Karena ini adalah logo dari paceterminal.com yang merupakan wayang dan juga Hong Wilaheng yang salah satu seperti salamnya komunitasnya dari Pace Crypto gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke slide pertama, paceterminal.com. Ya, saya melihat paceterminal.com ini itu sebagai suatu platform yang bisa dibilang konsepnya tuh mirip dengan CoinMarketCap, DexScreener, dan Devilama. Bahkan di chartnya itu menurut saya itu sangat-sangat mirip dengan DexScreener. Nah, kenapa saya bisa menyamakan dengan tiga platform ini? Karena di Pace Crypto itu ketika nanti teman-teman buka, kita akan skip dulu sebentar. Buka halaman utama, di situ ada beberapa pilihan atau fitur-fitur yang kurang lebih bisa dikatakan mirip atau satu konsep dengan tiga platform tadi. Namun di Pace Crypto ini dibuat sangat-sangat simpel, mudah dipahami dan juga ini sepertinya memang disentuh oleh tangan Pace Crypto sendiri sehingga teman-teman bisa merasakan gaya penulisan Pace Crypto dan juga bisa melihat kesederhanaan ini karena pasti disortir informasinya, dipermudah bahasanya dan ini sangat-sangat mudah untuk pemula ya, untuk teman-teman yang pemula. Oke, kita akan langsung masuk ke overview aja teman-teman karena ini memang sangat-sangat simple gitu. Jadi di pacecrypto.com, paceterminal.com, sorry, itu ada yang pertama ada gambar ini wayang tadi ini, kemudian ini ada perintah. Silakan pilih token yang ingin kalian pelajari. Nah, di sini ada pilihan bahasanya, ada Inggris dan juga Indonesia. Di sini ada wallet, teman-teman bisa pilih bisa di-connect atau tidak. Kemudian di sini ada curated token, artinya ada token-token pilihan yang sudah dikurasi oleh Pace Crypto. Dan juga di sini ada tier-tiernya ya. Ini ada tier A, B, A, B, dan S. Nah, ini teman-teman kalau tahu konsep tier, yang A ya baik gitu. Jadi yang S ya mungkin di bawah gitu. Jadi ada tiernya. Tapi ini semua sudah dikurasi ya. Jadi dari semua token-token yang Pace Crypto pilih dikasih tier lagi supaya teman-teman juga bisa melihat gitu, bisa menilai atau mendapatkan opini lain dari analisa yang teman-teman sudah pernah lakukan. Oke, yang pertama kita lihat ada AI XBC, Body Avo Bido Club Dupe
Flipper, Fitcoin, Launchcoin, dan di bawah nanti juga ada yang token-token terkenal seperti Pump. Itu teman-teman pasti terkenal karena Pump Fund memang sangat terkenal ya. Jadi itu masuk salah satu curated token Pump Fund itu. Oke, kita akan lanjut list curated token. Nah, yang seperti saya bilang tadi ini ada tiernya atau kelasnya. Ada yang kelas A, kelas B, kelas S. Nah teman-teman bisa dibuka aja di paceterminal.com. Oke, kita akan lihat fitur utamanya setelah ini. Jadi kita akan bahas fokusnya di fitur-fiturnya ya teman-teman. Supaya teman-teman ketika membuka, teman-teman paham bisa melakukan apa aja di website tersebut. Pertama ada chart, metric, theme, flywheel, technical, alpha, updates. Kemudian di sini ada deskripsi singkat. Ya, jadi teman-teman kalau mau tahu PAM itu apa sih, token PAM itu apa sih, token belief itu apa sih. Nah, di sini ada inkubator, investor, ini menggambarkan, token tersebut tuh gimana gitu. Inkubator, investor, komunitas startup di Believe memiliki modul paling lengkap untuk developer, investor, dan ekosistem di ekosistem Believe. Artinya ini menggambarkan bagaimana keunggulannya di Believe itu ya. Jadi kalimat yang sederhana aja gitu supaya teman-teman tuh nggak bingung ketika memahami sebuah project gitu. Karena kalau misalnya teman-teman buka sendiri websitenya, teman-teman buka white papernya, mungkin teman-teman masih kayak ada bahasa-bahasa yang terlalu teknikal sehingga teman-teman merasa bingung gitu ketika mempelajari token tersebut sendiri. Sehingga Pace Terminal ini menurut saya adalah token yang baik untuk teman-teman, website yang baik untuk teman-teman buka dan pelajari bagaimana sebuah token tersebut gitu sehingga teman-teman dipermudah gitu di sini. Kemudian seperti Pump Fund kita lihat ya contoh lagi tempat melaunching token di Solana ya. Pump Fund kita tahu banyak meme coin yang berasal dari Pump Fund gitu ya. Semudah menjentikan jari memiliki mesin pengelola likuiditas token atau AMM sendiri. Ya kalau di Pump Fund memang seperti itu ya. Kita tahu kalau kita mau launch di Pump Fund ya tinggal launch terus itu cuma bayar fee kecil tanpa kita harus setup kayak likuiditasnya ntar gimana, jumlah tokennya berapa, itu semua udah kayak template dan default dari si pump fund-nya gitu. Kita lanjut, ada fitur chart ya. Jadi ini kayak yang saya bilang tadi kayak deck screener ini persis sekali dengan deck screener. Jadi chartnya itu bisa kita lihat di sini ada jamnya, ada seperti deck screener lah. Teman-teman pasti paham ya. Ada buy sell, rasionya berapa, transaksinya berapa, volumenya berapa. Kemudian di sini ada apa transaksi ordernya. Jadi seperti yang teman-teman biasa buka. Gitu. Kita langsung next aja ya, pasti paham semua. Kemudian ada matrix dan tim. Ya, matrix nih kayak angka-angka yang menggambarkan kondisi perusahaan tersebut. Itu misalnya ini kita ambil foto dari Pangfan ya. Jadi Pangfan pendapatan sepanjang masanya atau all time eh, revenue itu 735 juta USD ya. Terus ini ada penjelasannya, ini ada source-nya juga dari mana. Ini artinya diupdate oleh Paci Crypto. Jadi Paci Crypto mengambil data dari data-data yang kredibel dimasukkan ke platform ini. Jadi teman-teman nggak usah susah-susah buka banyak platform untuk mendapatkan data ini. Cukup buka Paci Crypto dan teman-teman bisa mendapatkan data yang penting dan kredibel seperti ini. Nah, kemudian di sini ada timnya, ada Alon atau foundernya, teman-teman pasti banyak yang udah tahu juga. Kemudian ada Aliens DAO-nya. Nah, di sini ada static dynamic. Nanti kita bakal cek untuk live dari apa namanya platformnya langsung, paceterminal.com. Kemudian ada fitur flywheel. Ini yang menarik ya. Saya ketika buka ini menarik karena flywheel ini terlihat seperti digambar manual oleh Pace Crypto. Jadi saya sangat mengapresiasi fitur ini gitu karena ini sangat-sangat menggambarkan sesuatu yang dari bentuk tulisan panjang menjadi diagram. Jadi teman-teman pasti ngeliat kayak gini langsung paham. Jadi Pangfan ini sebagai mesin utamanya, kemudian nanti jadi ini akan kemana uangnya, kemudian bagaimana menjadi burn mekanismenya, kemudian apakah ada revenue yang dibagikan kepada user gitu ya, ada fee atau creator ini kan, creator fee. Nah, itu semua digambarkan dengan baik di sini gitu. Jadi teman-teman bisa melihat dalam satu diagram untuk melihat tulisan yang panjang. Ini benar-benar harus diapresiasi dan orang-orang harus tahu ini menurut saya. Oke, fitur ini adalah diagram yang menggambarkan bagaimana cara kerja ekosistem ekonomi dalam suatu platform ya. Jadi cuma dalam satu diagram ini bisa menggambarkan dengan jelas.
Nah, ini nggak cuma pump fund ya, nggak cuma ekosistem pump aja. Jadi ada token-token lain yang juga digambar bagaimana flywheel-nya. Next ada technical analysis. Ini juga menarik ya. Jadi ada technical analysis yang dibagikan di sini. Jadi ini bisa jadi second opinion juga untuk teman-teman yang sudah melakukan analisis. Karena saya nggak menganjurkan buat teman-teman ikut analisis orang, tapi teman-teman harus melakukan analisis sendiri. Kemudian kalau mau lihat dari orang lain boleh sebagai second opinion atau untuk memvalidasi apa yang sudah teman-teman lakukan. Ya, jadi ini salah satu opsi yang baik ya karena ini sudah di-share dan jelas update oleh Pace. Kemudian ada fitur alpha. Nah, ini juga menarik. Karena ini adalah sebuah informasi ya, atau informasi yang sudah dirangkum, bisa jadi ini info insider atau info yang tidak ada di platform lain, karena Pace juga pasti punya relasi, punya info teman-teman yang sangat alpha mungkin ya. Jadi di bagian ini teman-teman bisa amati gitu. Jika ada sesuatu yang ingin teman-teman lihat, silakan dilihat di alpha ini. Ya, kita bisa lihat streamer koin akan menjadi fokus pump fund dalam jangka waktu dekat dan menengah. Ya, emang belakangan lagi rame ya streaming di pump fund, yang mana itu semua bisa mendapatkan fee juga. Jadi sebagai streamer mendapatkan fee dari transaksinya atau apa itu bisa dibaca. Oke, kemudian next ada updates. Nah, ini portal berita yang sudah disortir. Ini mirip seperti aplikasi-aplikasi saham. Ya, jadi kalau teman-teman buka aplikasi analisa saham, di bawah itu biasanya ada updates atau ada news yang berhubungan dengan saham atau emiten tersebut gitu ya. Ini sama gitu ya. Karena ini mau tidak mau juga mirip dengan emiten gitu ya. Karena Pamfan itu adalah sebuah perusahaan juga gitu yang sangat profitable. Pasti beritanya banyak di mana-mana. Oke, terakhir saya akan melihat menyampaikan bagaimana potensi ke depan dari platform Pace ini. Tentu ini dalam pandangan sempit saya aja ya. Jadi teman-teman pasti juga punya pandangan lain. Jadi menurutku platform ini adalah idenya sangat bagus, simple dan bisa di-expand lebih jauh. Nah, ketika Pace bilang ini adalah sebuah um, sebentar, terminal untuk internet market capital, saya melihat ini bisa lebih luas, ini bisa menjadi platform untuk melihat meme coin, untuk menjadi altcoin atau yang lebih banyak lagi tentunya itu nanti seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya pengembangan pasti ini ide yang sangat baik dan juga ini sangat mudah untuk pemula gitu ya. Jadi teman-teman juga lebih mudah memahami ini gitu. Jadi bahkan yang pemula tuh bisa. Apalagi gambarnya wayang kayak gini saya senang sekali. Jadi walaupun datanya membuat pusing tapi ada yang lucu gitu di sini. Kemudian token Pace ya teman-teman jangan lupa ada token Pace di Solana yang menjadi potensi bagus seiring berkembangnya platform ini. Jadi kalau teman-teman yakin dengan platform ini teman-teman bisa melihat investasinya di token Pace. Karena token Pace itu masih low cap menurut saya. Jadi kenaikannya bisa sangat fluktuatif dan juga penurunannya juga bisa fluktuatif. Jadi teman-teman juga harus Dior di sini ya. Tapi sisi-sisi lain ada potensi yang baik. Kita kan lagi ngomongin potensi, jadi potensi yang baik di token Pace seiring dengan perkembangannya platform ini. Kemudian terakhir bisa jadi platform analisis kripto yang lebih luas bahkan bisa bersaing dengan terminal-terminal yang sudah ada. Nah, untuk persaingan tentu ini akan berjalan dengan perkembangan waktu dan teman-teman bisa lihat bagaimana analisa di tool-tool analisa di kripto yang sangat banyak itu semua sangat sangat bersaing gitu ya. Tentu Pace tidak kalah. Pace Terminal ini juga tidak kalah baik dengan yang lain, apalagi dengan fitur-fitur yang sangat personal dan juga sangat sederhana bisa dipahami oleh pemula gitu. Jadi ini saya melihat ini sebagai potensi dari Pace Terminal. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe kalau teman-teman suka dan tinggalkan komentar jika ada yang ingin disampaikan. Silahkan subscribe Wiki Tutorial. Terima kasih. Oke, saya lupa belum live review. Jadi kita akan review ini secara live. Pertama ada nama website, kemudian di sini ada gambar semar tadi. Nah, kita akan cek di PAM ya. Kita cari PAM dengan tier S di sini. Ya, pertama ada chart, kemudian ada metrik. Nah, yang kita tadi mau cek tuh dynamicnya ya. Static dynamic kayaknya belum bisa ya.
Nanti mungkin kita lihat sambil update-nya. Ya, ini ada tim dan juga yang lainnya. Kemudian ada Grand, kita lihat lagi ya, Grandmaster, Grandmeister. Di sini coba lihat flywheel-nya. Nah, ada flywheel. Oke, itu aja. Terima kasih.